saya bagi dua. Yang pertama hati saya bagaimana, nomor dua analisis yang terminologis spesifik dan objektif gitu ya. Kalau dari hati saya sedih, malu dan marah. Sedih itu ya karena itu tadi, satu orang mati itu sama dengan semua orang meninggal dunia gitu ya. Apalagi kalau kematian disebabkan oleh hal-hal yang merupakan ulah manusia sendiri, terserah manusia yang mana gitu ya. Jadi saya sangat sedih. Artinya kita mengucapkan bela sungkawa dan ikut prihatin kepada semua keluarga korban. Kemudian yang kedua saya malu, karena kita punya kedekatan sama Aremania, bonek Maia, bonek bahkan supporter Pasopati, Slemania, semua kita punya interaksi gitu ya. Nah saya khawatir memang ada kesalahan budaya atau akhlak dari Aremania, sehingga saya ikut merasa malu. Meskipun korbannya hampir semuanya Aremania gitu ya. Nah terus marah itu berarti ini ada yang nggak benar. Bukannya soal sepak bola, bukannya soal support, tetapi juga soal tatanan hidup kita bersama. Makanya sekarang yang saya perhatikan adalah bagaimana kasus itu diproses. Ya. Apakah objektif dan bijaksana, ataukah sibuk saling menyalahkan dan seterusnya, kan kita amati bersama lah. Kita ikut mendukung semua, kita tidak mendukung Aremania tok, kita mendukung bonek, kita mendukung dunia sepak bola. Itu tadi. Ini yang dari hati saya Pak begitu ya. Kita sedang berproses untuk mengamati itu semua. Nomor dua, analisis tapi harus terminologis, objektif dan spesifik gitu ya. Ini judulnya dulu. Ini judulnya apa tadi Anda menyebutnya itu? Ini tragedi apa? Tragedi Kanjuruhan ya, stadion. Ya kalau Kanjuruhan itu hanya menyebut tempat, tidak menyebut substansi dari peristiwanya. Jadi kan itu bisa ada tragedi sepak bola. Tapi salah kalau tragedi sepak bola karena bukan pemain tawur sehingga ada yang mati, enggak. Tapi ini ada kejadian di luar lapangan sepak bola meskipun masih dalam stadion gitu ya. Jadi ini bukan tragedi sepak bola. Ini tragedi, ada ketidaktertataan, ada ketidaksiapan kita untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di dalam dunia yang menyangkut dunia sepak bola gitu ya. Karena ini juga bisa terjadi di bidang musik, jadi di bidang rasisme, di bidang apapun saja bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, maka harus ada tatanan. Makanya kalau kita orang Jawa ada Desa Mawacoro, Negoro Mawototo. Nah sekarang ini ujian untuk Negoro Mawototo. Kalau desa sudah Mawacoro, kita ini sebagai rakyat sudah punya cara untuk hidup, cara untuk memelihara persatuan, cara untuk mandiri, cara untuk sumeleh, cara untuk macam-macam kita sudah punya rakyat. Tapi negara kan sedang diuji untuk bisa menata apa enggak. Semalam di Magelang di 5 Gunung itu Totok si Tante mengatakan negara betul mau negara ngerti caranya noto. Noto itu kan ada yang kuratif, ada yang preventif juga. Jadi kalau ada gini-gini kesiapanmu A apa B apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa. Jadi dalam hal ini negara kan diwakili kepolisian gitu ya. Nah, jadi kita menunggu prosesnya sampai saya juga ngintip ke Mabes Polri juga bagaimana saya mencoba mendengarkan apa yang mereka lakukan untuk ini karena sesuai dengan judul tadi, jangan sampai saya WA kepada mereka. Satu, jangan sampai misalnya Kepala Kepolisian Jawa Timur, Pak Luki misalnya, jangan sampai menyatakan apapun yang sifatnya tidak objektif dan tidak bijaksana. Jadi harus objektif dan bijaksana. Karena dia mewakili Polri sebagai organisasi pengamanan nasional. Jadi harus objektif dan bijaksana. Nomor dua, jangan sampai ada masyarakat yang menganggap teriak maling kepada polisi. Misalnya kalau ngomong gas air mata itu kan seolah-olah itu kan ada yang mengatakan ini peracunan massal. Nah, jangankan, tapi kita ini info mengenai berapa korban aja sampai hari ini belum jelas. Masih. Ada yang 200 sekian, ada yang 100 sekian. Ya. Tapi kalau cara berpikir yang kita pakai sekarang adalah jangankan ratusan, jangankan puluhan,
cah loro, anak 2 orang, 3 orang, 4 orang aja sudah sebuah tragedi kemanusiaan itu. Nah, itu jangan sampai pihak kepolisian, terutama Kapolda, Kapolres atau syukur Kapolri gitu, jangan sampai memberi pernyataan yang tidak objektif dan tidak bijaksana sehingga bisa berbalik menjadi bumerang bagi Polri gitu ya. Jangan sampai ada akun polsek yang malah bilang modar gitu kan. Jangan sampai ada gitu, itu akan menjadi tragedi dari organisasi keamanan nasional kan, gitu. Kalau sampai ada polisi berpikir modaro gitu kan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nomor 4 sekarang tim penanganan ini kan dipimpin Pak Mahfud MD ya. Kalau bisa Pak Mahfud entah dengan narasi bagaimana, Pak Anto Wocono yang bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu tim objektif, bukan tim Polri, itu tim objektif, tim independen. Ya. Sebab kalau Polri masih rawan tuduhan. Loh, masuk Polri itu punya kemungkinan salah juga, masuk dia yang memimpin penyelidikan. Gitu. Jadi itu kan tidak baik untuk presiden hukum nasional kan gitu. Terus nomor 4, kembali ke nama tadi. Ini judulnya apa? Ini tragedi sepak bola bukan? Tragedi supporter sepak bola bukan. Bukan ada tawuran antara Aremania sama bonek kok. Itu meninggalnya kan harus diselidiki oleh kedokteran. Ini matinya sekian karena ini, ada yang terinjak-injak, berarti efek dari haus ya. Terus ada yang mati karena gas ya. Nah sekarang harus ada pembenahan. Gas air mata itu sebenarnya kan alat untuk apa? Apalagi yang ditembakkan itu kan. Itu mestinya kan untuk perang, untuk terorisme gitu ya, bukan untuk supporter sepak bola. Maka harus ada pembenahan. Jadi secara besar gini, Polri sekarang harus merintis budaya mawas diri. Jadi bayangin kita mati segitu banyak anak-anak kita ya. Itu kan kalau kita nggak mawas diri kan bisa akan terulang lagi. Sebagaimana di Jogja ada kelitih ya. Begitu banyak anak-anak muda mati karena kelitih, tapi tidak pernah mawas diri Jogjanya. Tidak pernah ada diskusi kaum pendidik, tidak ada diskusi pemerintah untuk menganalisa apa toh kelitih ini. Semalam saya di Magelang itu ada seorang anak SMP kelas 1 membunuh teman sekelasnya kelas 1 SMP. Itu hanya karena handphone. Ya. Itu harus ada diskusi untuk mawas diri. Jadi harus ada paling tidak 3 level diskusi mawas diri itu. Jadi judul kita ini adalah diskusi mawas diri ya. 1, level masyarakat harus ada forum-forum kecil yang berusaha objektif untuk menyimpulkan iki apa sing kedaden iki. Nomor 2, diskusi yang agak resmi di level kedua, kaum intelektual, para pakar, para ahli gitu. Terus yang paling puncak adalah diskusi atau simposium kecil yang sangat serius, sungguh-sungguh menganalisa apa itu kelitih, apa itu pembunuhan, apa itu kasus Kanjuruhan dan seterusnya itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara, sebuah negara modern yang oleh orang Jawa dibilang negara Mawototo. Kenapa Mawototo itu artinya adalah satu susunan organisasi yang disebut negara, yang punya konstitusi, punya pagar, punya falsafah, itu punya filosofi, punya aturan-aturan, punya kepres, punya perda, punya macam-macam, termasuk aturan-aturan di dalam persepak bolaan. Itu Mawototo namanya. Itu kita lihat kembali, kita rekap kembali, ada yang kurang enggak? Misalnya prosedur mengenai gas air mata itu kan harus dilihat lagi, karena ada kemungkinan yang polisi yang menembakkan gas air mata di dalam stadion itu mungkin itu pasti salah itu. Ya, gas air mata boleh diledakkan di mana, boleh disemprotkan di mana, itu kan seharusnya ada aturan mainnya gitu loh. Kan jangan sampai supporter sepak bola disamakan dengan teroris, kan? Dan jangan sampai menyelamatkan orang lain dengan cara membunuh salah satu. Misalnya Helmi bertengkar sama Alatub, saya ingin melerai, tapi kalian berdua tidak mau. Saya khawatirkan nanti berkelahi benar, maka daripada kelahi benar saya pukuli kedua-duanya atau salah satunya gitu. Kan bukan begitu pengamanan. Pengamanan itu adalah dengan cara yang
tidak violent, tidak kekerasan, tidak kekejaman, untuk secara budaya dan psikologi yang bisa menghentikan atau meredakan amarah di antara kedua belah pihak gitu. Bukan saya pukuli supaya tidak bisa mukul, bukan saya gas air mata supaya nggak bisa tawur gitu ya. Jadi itu harus ada diskusi dan pembenahan kembali untuk jadi harus ada teori mengenai mawas diri secara nasional. Dan ini tidak terjadi tidak hanya bisa di sepak bola, juga bisa di pilkada, bisa di pilpres, bisa ini bisa macam-macam, bisa karena rasisme, bisa karena apa saja. Maka kita bikin negara dengan tatanan atau negara mawototo itu supaya kita punya pasal-pasal yang kita siapkan secara matang. Kalau kan yang sifatnya kan semua konstitusi kan preventif. Preventif. Jadi jogo-jogo kalau ada ini kita punya ini, ada ini. Jadi sedia payung sebelum hujan. Ini kan hujan deras, kita semua kehujanan, yang mati sekian gitu ya. Karena payungnya nggak ada. Nah, ini kita harus mawas diri di situ. Kepolisian harus menunjukkan bahwa Polri itu adalah pelopor dari mawas diri nasional, gitu ya. Jadi ada banyak sekali respon saya, dan saya sedang mengamati itu, ini akan bagaimana. Saya coba tembus teman-teman di Mabes Polri, saya coba tembus teman-teman arek-arek Aremania, Siwi, Opo gitu ya. Karena kita berprihatin dan kita ingin tidak terulang lagi. Tragedi yang membunuh sampai ratusan orang seperti itu. Maka itu harus kita hormati. Nyawa yang sudah diambil oleh para malaikat ini harus kita hormati, kita junjung, supaya mereka berguna, meninggalnya itu berguna untuk kelanjutan hidupnya bangsa Indonesia. Jangan sampai mati mereka sia-sia. Seperti Khairil bilang bahwa aku hanya tulang-tulang berserakan di antara Karawang dan Bekasi. Tinggal kau bagaimana memaknai ini semua kan gitu, supaya kematiannya teman-teman Arema Sakunu Kaiku bisa menjadi makna dan penyelamatan bagi masa depan semua penduduk yang lain dan warga negara Indonesia yang lain gitu. Jadi jangan sampai tragedi Kanjuruhan ini membuat kita semakin meleset memahami nilai-nilai kehidupan gitu. Itu namanya Jogowerdi, tentara dan polisi itu gitu. Nah, jadi objektif artinya ketika kita melakukan penyelidikan yang dipimpin Pak Mahfud itu, mudah-mudahan itu adalah tim independen yang betul-betul objektif melihat siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Bukan royoan nyalah-nyalah no gitu ya. Bukan sibuk cari kambing hitam gitu ya. Misalnya dalang, tidak ada dalangnya adalah kesalahan kita bersama. Wong di sepak bola untuk apa didalangi? Tidak ada dalangnya adalah ketidaksiapan kita untuk negara mawototo tadi itu. Sekarang kan ada kecenderungan untuk mencari dalangnya siapa? Ya dalangnya sopo. Ya dalangnya adalah ketidaksiapan kita semua ini untuk menghindarkan jangan sampai terjadi sistemik ya. Iya, jadi ini mungkin tragedi kenegaraan ya, bisa karena ini urusan negara yang tidak tertata. Tragedi persepak bolaan dalam arti yang luas, bukan sepak bola di lapangan, tapi persepak bolaan sebagai kebudayaan, sebagai ekspresi olahraga, sebagai bagian dari bebrayan dan peradaban gitu ya. Bisa kalau itu gitu. Tapi kalau ini tragedi sepak bola kan bukan, karena bukan di lapangan, bukan pemain sepak bola yang bikin tragedi, yang menjadi korban tragedi. Kan semua pemain Persebaya maupun Arema kan sudah dievakuasi masuk ke ruangan gitu ya. Jadi bukan tragedi sepak bola, tragedi tatanan gitu kan. Nah, jadi kita lihat nanti dalam diskusi dalam proses ini kan harus ada yang disebut objektif, yang kita harus tepat betul melihat titik sumbernya, sangkan parannya atau dunungnya atau asal usulnya itu. Ini yang mana ini? Karena ada banyak faktor soalnya. Ada banyak faktor. Misalnya sekarang baru ditanyakan kenapa kok tidak sore pertandingannya, kenapa kok malam? Karena TV kan, butuh tayangan TV. Jadi kan karena kerakusan kapitalisme, gitu kan. Terus ada faktor-faktor bermacam-macam. Nah itu tim peneliti atau penyidik itu harus memiliki pandangan yang seluas-luasnya supaya kita bisa menemukan titik yang tepat, supaya besok tidak terulang lagi dan kita jaganya dari titik yang tepat itu gitu. Kita lihat Indonesia akan
mengantisipasi kasus ini dengan prinsip dan kesadaran mawas diri apa tidak. Ini bukan urusan kemarin hari Minggu, tapi juga urusan hari besok. Iya. Kalau kita tidak mawas diri, kita tidak menemukan inti sumber permasalahannya, dan itu bukan soal sepak bola itu ketempatan kerusuhan aja gitu ya. Bukan sepak bolanya kita teruskan, tapi budaya supporter, budaya masyarakat sepak bolanya yang kita benahi naik. Temukan titik yang tepat supaya besok tidak terjadi lagi. Itu yang kita tunggu kan. Gitu. Ya, urusan hari esok dan akumulasi kemarin-kemarin. Iya. Bukan karena ada sepak bola terus rusuh, terus sepak bola diharamkan, enggak gitu. Oke gitu Mas Yonggi. Oke, Sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.